memiliki banyak pohon, bertingkat, terus banyak tanaman, terus dekat sawah, begini. hai, semangat lagi dong. Hai, halo hai. Adakah yang bisa ceritakan bayangan rumah kalian di masa depan seperti apa? Punya rumah yang memiliki banyak pohon, banyak tanaman, terus dekat sawah, begini. Oh, dekat sawah, tetap masih dekat sawah ya, masih pengen ya sawahnya tetap terjaga ya nak ya. Iya. Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman. Dari kami berkumpul dulu di sekolah, berdoa supaya dilindungi dalam perjalanan. Kami di jalan itu kami bawa tong sampah untuk ambil kantong sampah, mau untuk pilih sampah taruh di sepanjang jalan itu. Kami menyanyi sambil pilih sampah. Sampai di laut kami memilah sampah. Ada sampah organik, anorganik, dengan lain-lainnya. Di pantai itu sudah tersedia 3 tong sampah. Itu tong sampah yang pertama yaitu organik, yang kedua anorganik, dan sampah lainnya. Di pantai itu kami masih memungut sampah sampai benar-benar bersih, terus kami bagi buat bagi-bagi brosur. Apa itu isinya kak? Oke, oh ya, apa tuh contohnya misalnya? Jadi mulai saat itu buang sampah sembarangan itu tidak terjadi lagi, jarang terjadi. Yang buang sampah maupun bukan mereka yang buang, tapi mereka ambil buang ke tempat sampah. Pada bagian pengunjungan itu kami pertama pilih Padang, terus ikut jalan tuh pilih-pilih sampah. Belum sampai di Padang ada yang sepenuh. Ada yang presentasi. Di presentasi dia bilang begini. Dia bilang, itu pasti kan kelompok. Dia bilang, kan membuat pakai batu karena yang lain dong pakai bunga, makanya kan buat pakai batu. Biar sah kan paling beda. Kami dari sekolah berjalan sambil memungut sampah. Setelah tiba di perkebunan warga, kami mewawancarai pemilik kebun, bertanya nama pemilik kebun. Setelah itu bertanya kenapa menanam tanaman yang sedang ditanam dan kapan panen. Setelah itu kami pulang ke sekolah dan kegiatan yang menyenangkan di sekolah kami, barang-barang bekas seperti plastik kami jadikan bunga dan pot bunga dari botol minuman bekas, dan juga kami membuat kolase dari hasil panen. Oh, yang dipamerkan di depan itu ya hasil dari teman-teman ya. Oh, ya, tepuk tangan dong Bapak, Kakak. Terus ada nggak sih dari 12 hari atau seminggu itu berkegiatan begitu ya? Ada perubahan nggak sih dari teman-teman? Oh ada, mau ada yang cerita? Ayo. Dulunya jarang mau maju, sekarang sudah berani tampil. Oke, karena semuanya ini ya, disuruh untuk tampil ya. Tepuk tangan dong. Di rumah juga kadang kalau di rumah juga sudah mulai peduli terhadap lingkungan di rumah, di sekolah juga. Kadang pagi-pagi bangun sapu halaman rumah, kasih bersih ini sampah yang ada di lingkungan rumah, terus pilah sampah. Sudah melakukan pilah sampah? Sudah. Wow, hebat. Tepuk tangan. Ya
sudah sampah, tapi sekarang itu berkurang. Lelogama itu ada bencananya itu angin kencang, itu yang sering terjadi. Kerennya itu di Padang. Di Padang itu ya sejuk, banyak pepohonan. Terus Tanah longsor juga ada ya katanya ya? ada Sering? kadang. Itu hari pernah seroja. Itu pohon-pohon tumbang, angin kencang, hingga pohon-pohon tumbang, ada yang tiang listrik juga jatuh, rumah-rumah seng-seng berterbangan, dan jalan kan motor dengan oto itu susah jalan melewati. Gara-gara pohon tumbang, seng-seng berterbangan. Kita sudah dapat cerita dari teman-teman kecil kita, petualang cilik gitu ya, bahwa kita menyadari bahwa anak itu adalah kelompok rentan, bukan Bu? Kelompok rentan dan beresiko untuk dampak perubahan iklim atau dampak bencana. Kami melihat isu iklim ini bukan lagi isu ya. Iklim itu bukan lagi isu, tapi ini sudah masalah. Dan masalahnya global. Tidak hanya terjadi di dunia, tapi di pelosok desa juga terjadi begitu ya. Kita belajar itu tidak hanya boleh tahu saja, kita hanya tidak boleh sadar saja, tapi belajar itu harus ada aksi, ada sesuatu yang harus kita lakukan bersama-sama. Kita sudah tahu banyak sampah, kita sudah tahu krisis panas, kita sudah tahu dampak kerusakan abrasi dan lain-lain. Kalau kita hanya sekedar tahu, kita tidak melakukan apa-apa, mau mimpi 30 tahun lagi juga generasi kita sama saja begitu. Kita itu tidak bisa paksa anak untuk ambil sampah. Kalau kita tidak mengambil sampah, kalau kita tidak ambil sampah, mau suruh 1000 kali pun, anak mungkin takut dengan kita, dia ambil saat itu, tapi tidak bangun kesadaran. Ya. Tapi kalau dia lihat Bapak Ibu di ujung sana ambil sampah, itu dengan sendirinya, hatinya itu tergerak dengan sendirinya. Akan ambil sampah dimanapun dia akan temukan sampah. Ini merupakan satu terobosan yang baru lewat si petualang cilik ini untuk kami bisa melakukan kampanye. Mengutip sedikit ide dari Bapak Yahya, kami akan sampaikan untuk membuat satu peraturan baik di tingkat kecamatan maupun tingkat desa dalam hari ini untuk setiap ada kelahiran, baik itu bayi laki-laki ataupun bayi perempuan, orang tuanya wajib menanam 5 anakan di rumahnya. Itu terobosan yang akan kami lakukan. Hipau pah an pau kit, ya istilahnya seperti itu. Jadi ketika kita jaga alam, pasti alam akan menjaga kita. Jadi ketika melihat sampah, ada kesadaran, muncul kegelisahan dan kesadaran penuh untuk memungut, mengambil dan menempatkan, membuat pada tempat. Ada aksi-aksi nyata yang sudah dilakukan oleh para petualang kita yang hari ini adalah pembicara. Jadi mereka tidak hanya pandai berbicara, tetapi sudah berbuat sesuatu yang nyata di pembelajaran kita, pendekatan kita adalah meaningful learning, ya, pendekatan pembelajaran yang bermakna karena diikuti dengan aksi-aksi nyata, bukan sekedar omon-omon.